Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast M116 Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang tips bagaimana sehat sampai tua dan bagaimana firman Tuhan menekankan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Tips sehat sampai tua. Kesehatan merupakan aset penting yang harus terus kita jaga sampai kapanpun. Hal ini dilakukan agar kita tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas harian, serta terhindar dari berbagai penyakit menular yang dapat mengganggu dan membahayakan tubuh. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh kita semua untuk menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan perilaku sehat dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita, seperti mengkonsumsi alkohol, obesitas, malas bergerak, atau aktivitas fisik, sehingga mengkonsumsi gorengan secara berlebihan. Nah, gorengan itu makanan terenak, tapi berbahaya. Tips sehat sampai tua. Sebagai dampak dari bertambahnya usia, berbagai masalah kesehatan timbul akibat penuaan sel-sel tubuh. Orang dengan usia lanjut mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti penglihatan, pendengaran, pergerakan, dan lainnya. Berikut ini adalah tips untuk menjaga kesehatan hingga hari tua diantaranya. 1. Makan makanan bergizi seperti makan sayur, buah sebanyak 400 gram atau 5 porsi dalam sehari. 2. Rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Stop mengkonsumsi obat-obatan atau hal-hal lain, termasuk merokok, menghindari paparan rokok dan residu rokok. 4. Stop mengkonsumsi alkohol. 5. Menjaga dan memantau berat badan agar tetap ideal. 6. Melakukan cek tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh secara berkala. Selain menerapkan tips sehat di atas, kesiapan materi finansial juga diperlukan, seperti tabungan dan asuransi sebagai bekal di hari tua. Masyarakat yang ingin menjaga kesehatan hingga hari tua agar bisa segera menerapkan perilaku hidup sehat. Tidak lupa juga untuk penuhi kebutuhan tidur harian dan bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sahabat M116, ada banyak aspek untuk kita menjaga kesehatan sebagaimana dijelaskan tadi. Apa itu? Mari kita simak kembali. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Kita tahu dengan jelas persoalan yang salah satu terbesar adalah semua makanan-makanan yang enak itu harus hasil olahan cenderung terlalu berminyak, terlalu goreng, terlalu bakar, terlalu manis, terlalu asin, dan yang berikut terlalu banyak. Itu semua adalah sumber penyakit. Tetapi itu yang terlalu. Tetapi kemudian masalah menjadi timbul, yaitu kurang bergerak, kurang sukacita, kurang gembira, kurang punya pikiran yang positif, kurang punya perasaan yang positif. Itu yang kurang. Jadi artinya memang berbicara tentang bagaimana punya kesehatan sampai tua dengan baik, kita harus tahu dengan jelas mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Yang ditambah adalah makan sehat, yang dikurangi adalah makan berlebih, apalagi yang menyangkut dengan enak-enak. Karena yang enak-enak itu cenderung, itu yang saya katakan tadi terlalu asin, terlalu manis, terlalu gurih, berarti ada bumbu yang berlebihan. Kemudian juga terlalu banyak, terlalu berlemak. Aduh. Ada sebagian bagaimana mungkin hidup cuma sekali lalu hidup menderita. Sebetulnya itu bukan masalah menderita, itu pilihan. Kalau memang hidup tidak mau menderita karena sakit penyakit, maka itu adalah tabungan. Tidak mungkin, kita tahu dengan jelas satu filosofi umum berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau kita bersenang-senang dahulu kemudian bersakit-sakit kemudian. Masa tua penuh dengan sakit penyakit. Ada orang mengatakan apakah kesehatan itu adalah tindakan spiritual, tindakan rohani? Ini ada ayatnya. Yang kita sangat tahu adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ingatlah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Sehingga muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada ayat yang lebih serem.
1 Korintus 3:17. Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Jadi tubuh kita itu bait Allah. Efesus 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang itu membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi sahabat seperjalanan, Tuhan itu mengajarkan kita mengasihi. Salah satu mengasihi adalah bagaimana kita mengasihi dan menjaga diri sendiri. Dengan kesehatan yang baik, di masa tua kita tidak banyak problem, tidak banyak penyakit, maka kita juga sedang mengasihi orang-orang keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Jangan sampai tatkala anak-anak yang masih kecil, lalu habis dana hanya mengurusi kita. Kalau kita sehat itu kita bentuk mengasihi juga anggota keluarga. Kita tidak menyusahkan istri, kita tidak menyusahkan suami, kita tidak menyusahkan anggota keluarga. Semaksimal mungkin agar kita tetap bisa mandiri, kita bisa melakukan semua sendiri karena kita menjaga kesehatan. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, semoga kamu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu juga adalah baik-baik saja. Kalau kita belajar sahabat M116, podcast M116, kadang-kadang di gereja itu hanya dibahas rohani. Sehingga banyak rohaniawan itu kegemukan, ya kan, usia 40-50 sudah gagal ginjal, masalah jantung. Waduh, itu memang memberatkan sekali. Jadi dirinya tidak produktif, tapi orang di sekitarnya juga ya akhirnya menjadi tanggungan buat orang-orang di sekitarnya. Sekalipun kita percaya orang di sekitarnya pasti mencintai dan mengasihi, tapi kita pun harus menjaga diri. Kalau kita sudah sakit, akhirnya kita tidak bisa jadi berkat. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang lain? Karena seluruh waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita hanya berpikir bagaimana berjuang supaya sembuh dari sakit. Lalu bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Jadi ingatlah, salah satu juga menjaga kesehatan itu berbicara tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Harus bisa menguasai diri, jangan makan berlebih, ya, yaitu lebih banyak, lebih enak, lebih asin, lebih manis, lebih gurih. Waduh. Dan sepertiga hidup kita, kalau boleh jujur, itu pengeluaran finansial banyak untuk makanan-makanan yang tidak penting. Sementara makanan sehat pada prinsipnya itu jauh lebih murah. Memang buah-buahan mahal, tapi kita bisa memilih buah-buah yang murah, ya, mentimun, kemudian tomat, kemudian kita bisa mengganti, ya kan, sayur-sayuran yang murah. Toge itu 1 kilo dulu saya beli 12.000, ya. Tahu tempe itu protein, diatur sedemikian rupa. Sahabat podcast M116, biarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu saya sampaikan juga buat semuanya. Saudaraku yang kekasih, semoga kamu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Shalom podcast M116.